bayanu anna qitala Muawiyah. Bermula ini itu penjelasan anna qitala Muawiyah, sungguhnya memerangi oleh Muawiyah lil Imam Ali, bagi Imam Ali, laisa ijtihadan mu'tabaran, bukan ijtihad yang dianggap. Maksudnya bukan ijtihad sesuai yang ditetapkan dalam tuntunan syara'. Wa innama, dan sesungguhnya hanyalah dia qital Muawiyah baghyun, itu pemberontakan atau kezaliman. I'lam, ketahuilah olehmu rahimakallahu, semoga merahmati akan kau Allahu oleh Allah, annal ijtihada, sesungguhnya ijtihad, la yakunu, tidak ada ijtihad ma'an nassil qur'aniyyi, bersama adanya nas Quran, awil hadisiyyis sabiti, atau hadis yang sahih, wala ma'a ijma'il ulama'i, dan tidak pula bersama adanya ijma' para ulama. Yang dimaksud terkait sebuah hukum kalau penyebutannya jelas, sharih dalam Al-Quran, maka tidak ada ijtihad lagi di dalamnya. Misalkan terkait halalnya jual beli, Allah berfirman wa ahallallahu al-bai'a. Jadi penyebutan hukumnya sharih dalam Al-Quran. Terkait misalkan haramnya riba, wa harramar riba dalam Al-Quran. Tidak ada para ulama berijtihad terkait riba apa haram atau tidak. Sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran. Nah, maka ada kaidah dalam usul fikih yang mengatakan la ijtihada ma'a wujudin nas. Jadi tidak ada ijtihad bersama adanya nas yang sharih. Nas di sini baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih. Atau ada ketetapan ijma' para ulama terkait sebuah perkara dalam ketetapan hukumnya, maka pada perkara tersebut tidak ada lagi ijtihad. Innamal ijtihadu, sesungguhnya hanyalah ijtihad, yakunu, ada dia ijtihad ma'az zahiri, bersama adanya nas zahir. Apa itu nas zahir? Artinya idza kana ad-dalilu, jika ada dalil, yahtamilu, mengandung oleh ad-dalil, wajhaini, akan dua segi, ahaduhuma azharu minal akhari, bermula salah satu dari keduanya wajhaini, azharu, lebih zahir, minal akhari, dari yang lain, atau mengandung makna yang banyak, lebih dari dua. Nah, jadi ijtihad itu hanya berlaku pada nas yang tidak sharih atau terkait hukum-hukum yang tidak ada penyebutannya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dan disitulah ladang atau medan ijtihad. Tentu yang mempraktekkan ijtihad adalah para mujtahid, mereka yang telah memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad. Bukan setiap orang kemudian dia berijtihad oleh masing-masing orang sesuai pemahaman masing-masing. Bukan begitu. Kalau begitu rusaklah agama ini. Nah, karena itu maka mujtahid itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya cukup ketat dan berat. Tidak setiap orang sampai kepada derajat mujtahid.
Guru-guru Imam Syafi'i imam mujtahid, tapi tidak semua gurunya para imam mujtahid yang mengajari beliau atau yang meriwayatkan ilmu kepada beliau, tidak semuanya para imam mujtahid. Para sahabat tidak semua mereka para mujtahid, apalagi di zaman kita sekarang. Lebih jauh lagi untuk mencapai derajat mujtahid. Kalau zaman sekarang tambah parah lagi. Ayah, Masya Allah, lebih parah dari segi bahwa yang ada di zaman kita sekarang justru karena kebodohannya banyak orang yang kemudian mereka memposisikan dirinya seperti para mujtahid. Justru rusaknya agama itu dari sebab orang-orang semacam mereka. Lanjut. Wa qitalu Muawiyah, dan peperangan Muawiyah li Aliyin bagi Ali, fihi di dalamnya qital, mukhalafatun itu menyalahi lin nassil hadisi sabiti, bagi nas hadis yang sahih. Beberapa hadis kemarin sudah kita kutip, diantaranya hadis sahih bahkan mutawatir. Sabda Rasulullah, waiha ammarin taqatuluhul fi'atul baghiyah. Nah, jadi peperangan Muawiyah terhadap Sayyiduna Ali dalam perang Siffin itu jelas kezaliman darinya, karena itu menyalahi nas hadis. Fala yakunu hadzal amru ijtihadan maqbulan. Fala yakunu, maka tidaklah ada ini perkara sebagai ijtihad maqbulan, yang diterima. Tidak boleh dikatakan upaya Muawiyah dalam merangi Sayyiduna Ali sebagai ijtihad. Wala yajuzu, dan tidak boleh hamluhu, membawakan akan itu perkara qital Muawiyah alal ijtihad syar'i, di atas ijtihad syar'i, alladhi, yang huwa bermula dia al-ijtihad syar'i badlul mujtahidi, mengerahkan oleh seorang mujtahid wus'ahu, akan kemampuannya mujtahid, istikhrajil hukmi, dalam mengeluarkan hukum, minal kitab, dari Al-Quran, was sunnati, dan dari hadis, kajtihadil a'immatil arba'ati, seperti ijtihad para imam yang empat. Ada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Nah, tidak boleh dijadikan Muawiyah sebagai mujtahid seperti para imam mujtahid itu tadi yang bertugas untuk istikhrajul ahkam syar'iyyah. Mujtahid dari segi apa Muawiyah? Mau disebut mujtahid dari segi apa? Fa innahu, maka sungguhnya, la yutlaqu, tidak dinamakan, alaihim, tidak dinamakan, alaihim, atas mereka, al-wasfu bil baghi, dengan sifat kezaliman, idza khalafa ahaduhum, apabila menyalahi oleh salah seorang dari mereka, al-akhara, akan yang lain, fil ijtihad, di dalam ijtihad. Para imam mujtahid saja perbedaan di kalangan mereka kan berbeda hasil ijtihadnya masing-masing. Tidak dikatakan bahwa yang menyalahi atau yang disalahi sebagai apa? Al-baghi, al-bughat.
baghin, seorang zalim atau seorang yang berontak, tidak. Nah, sementara Muawiyah oleh Rasulullah dalam hadisnya dikatakan al-bughat. Muawiyah dengan kelompoknya oleh Rasulullah dalam hadis disebut apa? Al-bughat adalah orang-orang yang zalim. Nah, karena itu tidak layak kemudian dikatakan bahwa Muawiyah dengan kelompoknya sebagai orang-orang yang berijtihad. Fa fil hadis sahih, maka di dalam hadis yang sahih, waiha ammarin taqtuluhu al-fi'atul baghiyatu. Waiha ammarin, alangkah malam Ammar ibn Yasir, taqtuluhu al-fi'atul baghiyatu, membunuh akan Ammar al-fi'atul baghiyatu oleh kelompok yang zalim. Yad'uhum, menyuruh oleh Ammar hum akan mereka al-fi'atul baghiyah ila jannati, ke surga, wa yad'unahu, dan menyeru oleh mereka al-fi'atul baghiyah hu akan Ammar ila nari, ke neraka. Nah, di dalam hadis ini dilalatun, itu petunjuk, ala anna ar-rasula, atas sesungguhnya Rasulullah sammahum, telah menamakan akan mereka al-fi'atul baghiyah, fi'atan baghiyatan, itu sebagai fi'ah baghiyah, sebagai kelompok yang zalim. Nah, bagaimana kemudian dikatakan bahwa dia berijtihad sementara oleh Rasulullah disebut fi'atun baghiyah? Tidak benar itu kalau dikatakan bahwa Muawiyah sebagai mujtahid. Wa qad rawa, dan telah meriwayatkan hadzal hadis, akan ini hadis 24 sahabiyan, oleh 24 sahabat. Hadis itu tadi, wa Ammarin taqtuluhu fi'atul baghiyah, diriwayatkan oleh 24 orang sahabat Rasulullah, minhum, dari mereka arba'atun wa ishrun, Muawiyah itu Muawiyah, wa Amr bin al-As, dan Amr bin al-As. Jadi Muawiyah sendiri yang riwayatin termasuk, dan Amr bin al-As, dan Amr bin al-As ini termasuk orang yang berada di kelompoknya Muawiyah ketika perang Siffin itu, juga yang meriwayatkan hadis tentang Ammar itu tadi. Fa kaifa yakunu, maka bagaimana ada ba'da hadza, setelah ini penjelasan, ijtihadun, itu ijtihad ma'an nasi, bersama adanya nas. Nah, maka tadi di atas dimulakan dengan bahwa ijtihad itu tidak berlaku pada adanya nas yang sharih. Paham ini? Tidak berlaku pada perkara yang ada penyebutan di dalamnya oleh nas yang sharih, yang jelas. Lanjut. Fa min asy-syathi, maka dari berlebihan. Iya, berlebihan. Berlebihan maksudnya apa? Ya, keterlaluan lah, berlebihan, pendapat yang rusak. Allazi waqa'a fihi, yang telah jatuh fihi, di dalamnya, syatah ba'dul fuqaha, oleh sebagian para ahli fikih, annahum, sesungguhnya mereka, ba'da zikrihim, setelah menyebutkan oleh mereka fuqaha, li hadzal hadis, bagi ini hadis, yaquluna, berkata oleh mereka ba'dul fuqaha, inna aliyan, sesungguhnya Ali, ijtahada, telah berijtihad oleh Ali, fa asabah, maka telah benar oleh Ali dalam ijtihadnya, falahu, maka baginya Ali, ajrani, 2 pahala. Wa inna Muawiyah, dan sesungguhnya Muawiyah, ijtahada,
telah berijtihad fa akhta'a, maka telah salah oleh Muawiyah, falahu ajrun, maka baginya Muawiyah ajrun, satu pahala. Nah ini nggak bisa diterima pendapat seperti itu. Dikuatkan dengan banyak nas-nas yang sharih, bahkan perkataan Sayyiduna Ali sendiri yang menyebutkan bahwa Muawiyah memerangi beliau bukan untuk tujuan menuntut darah Utsman, tetapi tujuannya untuk meraih kekuasaan. Demikian kata Sayyiduna Ali seperti yang diriwayatkan oleh Imam Musaddad ibn Musarhad dalam musnadnya. Nanti mungkin akan kelewat riwayat tersebut. Sayyiduna Ali mengatakan, inna Bani Umayyah yuqatilunani yaz'umuna anni qataltu Utsman wa kadzabu wa innama yuriduna al-mulk. Sesungguhnya Bani Umayyah yuqatilunani, mereka memerangi aku, yaz'umuna, berprasangka oleh mereka, anni qataltu Utsman, bahwa saya telah ikut membunuh Utsman. Wa kadzabu, sesungguhnya mereka berdusta. Wa innama yuridunal mulk, tetapi sesungguhnya mereka hanyalah menginginkan kekuasaan. Kata Sayyidina Ali itu gitu. Masya Allah. Bagaimana kemudian orang yang berontak dikatakan mujtahid? Mujtahid dari mana? Mujtahid itu adalah orang yang memiliki otoritas, kekuasaan, dan kemampuan untuk istikhrajul ahkam syar'iyyah, menggali hukum-hukum syara dari Al-Quran dan dari hadis terkait perkara-perkara yang tidak ada penyebutan hukumnya secara sharih dalam Al-Quran dan dalam hadis itu sendiri. Itu ijtihad namanya. Bagaimana Muawiyah dikatakan mujtahid? Dari segi apa? Nah, jadi tidak benar dikatakan Muawiyah berijtihad tapi salah dalam ijtihadnya sehingga dia dapat pahala satu. Sayyiduna Ali berijtihad juga dalam peperangannya dan benar sehingga dapat pahala dua. Lah, nggak benar gitu. Lanjut. Walam yukhalifil Imamul Asy'ari, walam yukhalif, dan tidak menyalahi Al-Imamul Asy'ari oleh Al-Imamul Asy'ari Abul Hasan fi dzalika, dalam perkara demikian itu. Faqad naqala, maka telah menukil, anhu darinya Al-Asy'ari, al-faqihul mutakallimu, oleh seorang ahli fikih, ahli ilmu kalam, ahadu ru'usil asy'ariyati, salah seorang pemuka ulama Asy'ariyah al-qudama'i, yang terdahulu. Jadi salah seorang imam terkemuka kaum Asy'ariyah terdahulu, Ibnu Furak, yaitu Imam Ibnu Furak, fi kitabi, dalam kitab Maqalatil Asy'ariyyi. Ada kitab karya Imam Ibnu Furak namanya Maqalat Al-Asy'ari. Di makalah-makalah Al-Imam Al-Asy'ari, pendapat-pendapatnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bi annal khawarijina, nah dikutip dalam kitab tersebut dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bi annal khawarijina, dengan sesungguhnya orang-orang yang memberontak ala Aliyin, atas Ali, mukhti'una, adalah orang-orang yang salah. Salah mereka. Karena posisinya mereka apa? Memberontak terhadap Sayyidina Ali. Bagaimana seorang pemberontak dibenarkan?
Wa anna Aisyata, dan sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha, wa Talhata, dan Talha ibn Ubaidillah, wa Zubair, dan Az-Zubair, azharu, telah menampakkan oleh mereka, Aisyah, Talha, dan Zubair, at-taubata, akan taubat. Wa matu, dan wafat oleh mereka, Aisyah, Talha, dan Az-Zubair, jami'an, seluruh mereka, nadimina, dalam keadaan menyesal oleh mereka. Talha dan Az-Zubair ketika perang Siffin berada di kelompok Muawiyah. Tapi begitu kemudian mereka diingatkan dengan hadis-hadis Rasulullah sehingga keluar dari barisan Muawiyah, mau kembali kepada kelompok Sayyidina Ali, tetapi mereka dibunuh. Mereka dibunuh. Yang membunuhnya orang Muawiyah juga. Sayyidah Aisyah terlibat perang dengan Sayyidina Ali dalam perang namanya perang Jamal. Terkait perang Jamal pun, bahwa Sayyidah Aisyah dengan kelompoknya dalam posisi yang salah. Hanya para ulama mengatakan bahwa saat itu Sayyidah Aisyah keluar dari rumahnya semula menganggap bahwa dengan keluar dirinya maka umat Islam yang sedang berseteru, bertikai itu dapat direda, dapat disatukan. Maka keluarlah beliau untuk tujuan itu. Tapi ternyata begitu keluar, tahu-tahu berada di kelompok yang memerangi Sayyidina Ali. Terjadilah perang, namanya perang apa? Perang Jamal. Nah, penyebutan perang Jamal ini pun juga ada sebabnya. Jamal itu artinya unta. Ada nas yang menetapkan bahwa posisi Sayyidah Aisyah dalam posisi yang salah. Ada sebuah hadis diriwayatkan ketika Sayyidah Aisyah keluar. Ketika Sayyidah Aisyah keluar, sampailah ke suatu lembah. Semula oleh orang-orang yang musuhi Sayyidina Ali dirayu untuk keluar dengan dikatakan kepadanya bahwa umat Islam mau berperang, darah mereka sia-sia, engkau adalah istri Rasulullah, dengan turunnya engkau ke mereka mudah-mudahan bisa mereda. Wah, pokoknya dirayu macam-macam. Keluarlah Sayyidah Aisyah dari rumahnya menaiki unta, al-jamal, unta. Nah, tengah perjalanan melewati satu lembah, namanya lembah Hau'ab. Lembah apa? Hau'ab. Sampai di lembah ini, Sayyidah Aisyah digonggong oleh anjing. Digonggong oleh anjing, banyak anjing yang menyalak kepada Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, ini tempat namanya tempat apa ini? Kemudian dikatakan kepada beliau, ini namanya lembah Hau'ab. Lembah apa? Hau'ab. Lalu kata Siti Aisyah, kalau begitu saya harus pulang. Tidak ada jalan lain kecuali saya harus pulang. Kata Siti Aisyah. Karena dia saya teringat, kata beliau, dengan hadis Rasulullah. Dahulu ketika Rasulullah hidup, satu waktu di hadapan istri-istrinya, Rasulullah mengatakan di hadapan mereka, ayyatukunna sahibatul jamalil adbab tanbahu alaiha kilabul hau'ab. Yang dimaksud, kata Rasulullah, ada di antara kalian ini nanti satu waktu menaiki binatang unta yang dia berbulu pada lehernya, dan dia akan sampai ke wilayah Hau'ab dan dia akan digonggong oleh anjing-anjing Hau'ab.
Ini mukjizatnya Rasulullah. Jadi Rasul di masa hidupnya memberitakan beberapa perkara yang al-mughayyabat, kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, ketika Rasulullah mengatakan demikian, tiba-tiba Sayyidah Aisyah tertawa atau tersenyum dari sekian istri-istrinya Rasulullah. Tiba-tiba kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, "Unzuri ya Aisyah, alla takuni anti." Lihat dirimu wahai Aisyah, bisa jadi ini akan menimpa dirimu. Mujizat Rasulullah itu di masa hidupnya. Jauh setelah Rasulullah wafat, ya setelah Rasulullah wafat diganti oleh ayahandanya itu sahabat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq wafat ganti Umar, ganti Utsman. Di masa Ali kejadian ini. Di masa Ali kejadian. Jadi begitu keluar sampai ke Khawab, naiki binatang apa? Ada unta itu tadi. Kemudian digonggong oleh anjing-anjing Khawab itu. Sayyidah Aisyah maksa mau pulang. Kemudian dirayu lagi oleh orang-orang tersebut itu. Dirayu. Akhirnya lanjut jalan. Tiba-tiba berkumpulan Siti Aisyah dengan orang-orang yang memberontak terhadap Sayyidina Ali. Terjadilah perang, namanya Perang Jamal. Nah, ini dua peristiwa yang berbeda dengan Perang Siffin. Dan satu lagi, ada lagi perang yang dijalani oleh Sayyidina Ali, juga perang besar, namanya perang apa? Merangi Khawarij, namanya perang Nahrawan. Perang apa? Nahrawan. Jadi ada 3 peperangan besar yang terjadi di masa Sayyidina Ali. Itu perang Siffin, Jamal, dan Nahrawan. Lanjut. Nah, ada cerita menarik lagi. Dikisahkan setelah kejadian perang itu, kelompok Sayyidina Ali menang. Kuat Sayyidina Ali melawan pasukan yang dalam perang Jamal itu, orang-orang memberontak kepadanya. Siti Aisyah berada di kelompok mereka itu. Dalam kekarahan mereka, tapi mereka dimuliakan oleh Sayyidina Ali. Dimuliakan oleh Sayyidina Ali. Nah, ini salah satu penyebab ada sekelompok orang dari kelompok Sayyidina Ali yang keluar. Dari kelompok Sayyidina Ali yang ini merupakan cikal bakal Khawarij. Sekelompok ini. Mereka tidak mau menerima keputusan Sayyidina Ali terhadap orang-orang yang dikalahkan dalam perang Jamal, termasuk orang-orang yang dikalahkan dalam perang Siffin. Seharusnya mereka apa? Kata sekelompok orang ini, mereka harus dibunuh karena memberontak. Iya, harus diperangi sampai habis. Tapi oleh Sayyidina Ali tidak. Bahkan mereka mengatakan para pemberontak itu boleh dijadikan para budak hamba saya. Kata sekelompok orang ini. Ini orang-orang yang cikal bakal jadi apa? Khawarij itu tadi. Nanti di kemudian hari ada perang, namanya perang Nahrawan. Nah, sebelum terjadi perang, terjadi perdebatan sengit antara Sayyidina Ali dengan orang-orang Khawarij. Adu argumen. Banyak itu ceritanya itu. Salah satunya orang Khawarij itu berkata, "Mengapa engkau," kata orang Khawarij kepada Sayyidina Ali, "mengapa engkau melepaskan mereka? Seharusnya mereka menjadi tawanan. Karena mereka memerangi kita." Dibalikkan oleh Sayyidina Ali, "Siapa di antara kalian yang menjadi tawanan bagi dirinya istrinya Rasulullah?" Paham enggak? Kalau kalian menjadikan mereka sebagai tawanan dalam perang Jamal, sekarang siapa yang mengambil sebagai hak bagi dirinya adalah istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah. Mau dijadikan hamba saya, budak kamu. Diam mereka.
Nah, jadi dalam perang Jamal itu setelah mengalami kekalahan, Sayyidah Aisyah dimuliakan oleh Sayyidina Ali, kemudian dikembalikan pulang ke rumah. Nah, menariknya itu dikisahkan Sayyidah Aisyah ketika di masa tuanya itu banyak sekali menangis, sampai sering kali menangis dan membasahi khimarnya. Khimar itu yang menutupi ini wajah. Sadar. Adalah karena seringkali teringat peperangan zaman itu. Dia sangat merasa bersalah. Iya, dia sudah diingatkan oleh Rasulullah tapi maju terus. Nah, jadi setiap kali beliau mengingat peristiwa itu, beliau akan menangis sampai khimarnya itu, sadarnya itu sampai basah karena air matanya. Yang jelas bahwa tiga sahabat mulia ini, Sayyidah Aisyah, Talha ibn Ubaidillah dan Zubair bin Awwam, mereka tidak mati kecuali dalam keadaan bertobat. Zubair dan Talha termasuk dari golongan al-mubasysyarun bil jannah, orang-orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Begitu. Sehingga mereka wafat dalam keadaan bertaubat. Terus, falau lam yakun alladhi hasala minhum ismun. Falau lam yakun, seandainya tidak ada yang telah terjadi minhum dari mereka, Aisyah, Zubair dan Talha, ismun, satu dosa, maka al-Asy'ariyu, tidaklah al-Imam al-Asy'ari liyaqula, untuk berkata innahum tabu, sesungguhnya mereka bertaubat. Jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan mereka bertaubat. Itu artinya mereka apa? Telah jatuh dalam maksiat. Dari sini ada catatan penting. Para ulama kita ini semacam kaidah mengatakan manusia itu setinggi apapun derajatnya masih tetap ada kemungkinan untuk jatuh dalam perbuatan maksiat, bahkan dosa besar sekalipun. Mungkin. Kecuali para nabi. Lain kalau para nabi dalam hal ini. Ini para wali bahkan, dan sudah mencapai derajat wali sekalipun, bukan berarti lantas dia terbebas, terhindar dari segala macam bentuk maksiat. Tidak. Paham ini? Sudah mencapai derajat wali sekalipun. Hanya saja para ulama mengatakan kalau para wali itu disebutnya namanya mahfuz. Apa mahfuz artinya? Mereka akan wafat dalam keadaan beriman, tetapi tidak bersih, murni sama sekali bahwa mereka tidak akan berbuat maksiat. Itu namanya istilahnya ma'sum. Maksum itu hanya berlaku bagi para nabi. Para wali disebutnya namanya apa? Mahfuz. Jadi tidak terpelihara dari kemungkinan jatuh dalam perbuatan maksiat. Mungkin para wali itu jatuh dalam perbuatan maksiat, bahkan dosa besar sekalipun. Hanya saja tentu mereka akan bertobat darinya. Kalau betul mereka telah mencapai derajat wali Allah, mereka bertaubat darinya dan tidak mati kecuali dalam keadaan beriman. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan man shara lillahi waliyan la yanqalibu lahu aduwan. Siapa orang yang telah mencapai derajat wali, dia tidak akan berubah menjadi musuh Allah. Artinya apa? Tidak akan menjadi kafir. Orang yang telah mencapai derajat wali Allah tidak akan mati kecuali dia dalam keadaan beriman. Tetapi bukan berarti lantas dia akan terbebas dari segala macam bentuk dosa. Tidak. Jadi istilah ma'sum itu hanya berlaku bagi para nabi. Terus, fala yatubu syakhsun min dzanbin, maka tidaklah bertobat syakhsun oleh seorang min dzanbin, dari dosa lam yaf'alhu, yang tidak memperbuatnya.
Mengapa seorang bertobat? Karena dia berbuat dosa. Balit taubatu, bahkan taubat wajibatun, itu wajib ala man waqa'a, atas orang yang jatuh oleh man fi dzanbin, dalam dosa, sawirin, kecil itu dosa, atau kabirin, atau yang besar. Nah, jadi penyebutan Al-Imam Al-Asy'ari mengatakan 3 orang tadi itu sahabat-sahabat terkemuka. Sayyidah Aisyah bahkan adalah salah seorang istrinya Rasulullah. Kemudian Talha ibn Ubaidillah dan Zubair bin Awwam disebutnya oleh Al-Imam Al-Asy'ari tabu. Itu artinya apa? Mereka telah berbuat dosa. Terus wadzalika, dan demikian itu, kulluhu, seluruhnya, demikian itu penjelasan seluruhnya, fi maqalatil Asy'ari, dalam kitab Maqalat Al-Asy'ari Ibn Furaq, bagi Imam Ibn Furaq. Fama dzukira, lihat belakangnya ini, fama dzukira, maka apa yang telah disebutkan, fi ba'dhi kutubil asy'ariyati, dalam sebagian kitab-kitab Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah, mimma yukhalifu kalam al-Asy'ari, dari sesuatu yang menyalahi akan perkataan Imam Asy'ari, mardudun, itu tertolak. La yultafatu ilaihi, tidak ditengok kepadanya, artinya jangan dipandang, jangan dilihat, jangan diambil. Ini ingat-ingat ini istilah ini supaya paham. Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu ulama pengikut Imam Al-Asy'ari. Tapi kalau Al-Asy'ari berarti imamnya, yaitu Imam Abul Hasan. Sama dengan istilah penyebutan Asy-Syafi'iyah, para ulama madhab Syafi'i. Tapi kalau Asy-Syafi'i, imam madhab Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Paham gak ya? Jadi harus bedakan pemahaman antara Asy-Syafi'iyah dengan Asy-Syafi'i. Lanjut. Kama sabaqa, sebagaimana telah lalu, an bayyana, bahwa telah menjelaskan oleh kami, anna, sungguhnya, ma fi kutubi ba'd syafi'iyyati, apa yang dalam beberapa kitab sebagian ulama Syafi'iyah, mimma yukhalifu kalam Syafi'i, dari apa yang menyalahi perkataan Imam Syafi'i, mardudun aydan, tertolak pula. La ibrata bihi, tidak dianggap dengannya. Jadi kalau ada orang mengaku mazhab Syafi'i tapi kemudian menyalahi nas Imam Syafi'i, maka ini orang tertolak perkataannya. Ya, bagaimana dia mengaku pengikut mazhab Syafi'i dan tas menyalahi imam mazhabnya? Kita Asy'ariyah, kita apa? Asy'ariyah bermazhab dalam akidah mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka terkait peristiwa perangnya Sayyidina Ali dengan Muawiyah, kita ikut apa yang ditetapkan oleh Al-Imam Al-Asy'ari. Imam mazhab kita mengatakan bahwa Muawiyah adalah baghil. Muawiyah dan para pengikutnya adalah bughat, para pemberontak, orang-orang yang zalim terhadap Sayyidina Ali. Kita katakan seperti itu. Nah, gitu. Jangan bikin paham sendiri. Gitu. Jangan bikin paham sendiri. Nah, jadi ada sebagian para ahli fikih dalam kasus ini menyalahi imam madhabnya atau imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu tidak dianggap. La ibrata bihi wa la yultafatu ilaihi. Wallahu a'lam bishawab.